adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Melisa dalam acara Tori, Today Story. Hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Poppy. Cerita ini terjadi di negeri Cina pada tahun 1950-an. Bagaimana ya kisahnya? Yuk kita sama-sama dengarkan kisahnya. Ada seorang anak perempuan bernama Rosie. Sebenarnya Rosie berasal dari negara Amerika. Tetapi ia sudah lama pindah ke negeri Cina bersama dengan ayah dan ibunya. Ayah dan ibu Rosie adalah misionaris yang diutus untuk memberitakan Injil ke berbagai negara. Rosie mempunyai sebuah boneka yang sangat disayanginya. Boneka itu bernama Poppy. Rosie selalu membawa Poppy bersamanya kemanapun dia pergi. Bahkan, Poppy juga selalu menemani ketika Rosie tidur setiap malam. Dan pada pagi hari sebelum bangun, Rosie selalu memeluk dan mengelus-ngelus bonekanya itu. Poppy adalah boneka yang amat lucu. Dia cukup besar untuk memakai pakaian bayi. Rosie selalu memakaikan pakaian miliknya sendiri kepada Poppy, yaitu pakaian yang disimpan oleh ibunya sejak Rosie masih kecil. Poppy terbuat dari kain dan sangat empuk. Wajahnya lucu dan menggemaskan. Poppy selalu tersenyum dan belum pernah menangis. Rambutnya tidak bisa kusut, sebab hanya terbuat dari benang wol saja. Sudah banyak petualangan dan peristiwa yang dialami oleh Poppy. Poppy sudah mengunjungi negara Perancis, Jerman, Jepang, Kanada, dan Amerika. Dia bersama-sama dengan Rosie melewati negara-negara itu ketika mereka pulang ke Amerika untuk berlibur. Poppy juga sudah banyak melihat pemandangan kota yang bersih dan indah. Jika Poppy bisa berbicara, tentu ia akan menceritakan semua pengalamannya itu kepada kalian. Saat ini, Poppy berada di negeri Cina. Ia senang sekali. Poppy selalu bersama-sama dengan Rosie. Kadang-kadang mereka naik rickshaw. Rickshaw adalah semacam kendaraan roda 3 di negeri Cina. Kadang-kadang mereka juga mengunjungi rumah-rumah yang terletak di tepi sungai, seperti rumah di atas kapal. Setiap hari Poppy dan Rosie bermain bersama-sama dengan gembira. Namun pada suatu hari, terjadi sebuah peristiwa yang tidak disangka-sangka, yang membawa perubahan dalam hidup Rosie dan Poppy. Di dekat rumah Rosie, ada sebuah panti asuhan yang menampung anak-anak kecil perempuan. Panti asuhan itu dipimpin oleh seorang Kristen yang suka menolong anak-anak yang mengalami kesulitan. Anak-anak yang ditampung di panti asuhan itu
kebanyakan adalah anak-anak yang sudah dijual atau dibuang oleh orang tua mereka. Pada saat itu, banyak orang yang mengalami kelaparan di Cina. Karena itu, banyak orang tua miskin yang merasa lebih baik menjual anak perempuan mereka supaya anak itu bisa mendapatkan makanan dari orang yang membelinya. Namun seringkali orang yang membeli anak-anak perempuan itu jahat, sehingga anak-anak perempuan itu sangat menderita. Di panti asuhan itu, ada anak-anak yang sudah lari dari orang-orang yang membeli mereka, atau anak-anak yang hanya duduk di pinggir jalan sebab tidak mempunyai orang tua lagi. Mereka semua hidup dengan menyedihkan. Tetapi puji Tuhan, ada orang Kristen yang mengasihi anak-anak perempuan yang sudah terlantar itu dan mau merawat mereka di panti asuhan. Cerita ini terjadi menjelang hari Natal. Rosia bersama dengan ayah dan ibunya sering mengunjungi panti asuhan itu pada setiap hari Natal untuk bermain dengan anak-anak di situ. Setiap tahun, Rosia selalu berusaha mengumpulkan uang dan mainan dari teman-teman dan kenalan-kenalannya untuk diberikan sebagai hadiah kepada anak-anak di panti asuhan itu. Setiap anak diberi pakaian baru, sepotong sabun mandi, dan sebuah mainan. Rosia dan ibunya berusaha keras untuk mengumpulkan semua ini untuk diberikan kepada anak-anak panti asuhan pada hari Natal nanti. Setiap malam apabila Rosia berdoa sebelum tidur, ia berdoa demikian. Tuhan Yesus, tolonglah supaya ada cukup mainan dan barang-barang yang lain untuk keperluan semua anak di panti asuhan itu. Pada suatu malam, ketika Rosia selesai berdoa, ibunya bertanya kepadanya, "Rose, apakah yang akan kau berikan kepada anak-anak yatim piatu itu?" Ibu, saut Rosia, aku hanya mempunyai $100 yang sudah aku kumpulkan. Aku mau membeli sesuatu untuk ibu dan ayah sebelum hari Natal. Tetapi kau sudah mempunyai banyak sekali mainan. Mungkin kau ingin memberi sesuatu yang terbaik untuk anak-anak itu. Mungkin salah satu dari bonekamu. Sebenarnya, Rosia bukan anak yang pelit. Namun Rosia berpikir bahwa semua mainan dan uang sumbangan yang sudah ia kumpulkan sudah cukup untuk diberikan kepada anak-anak panti asuhan itu. Tidak terpikir oleh Rosia untuk memberikan boneka dan mainan miliknya sendiri kepada mereka. Rosia berpikir sejenak, kemudian ia menjawab, Benar, Bu. Aku bisa memberikan mainanku. Apakah menurut ibu aku harus memberikan boneka yang terbaik? Kau harus memutuskan hal ini sendiri. saut ibunya. Tetapi kau harus ingat perkataan Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kau sudah mengerti itu, bukan? Iya, aku mengerti, Bu. Kata Rosia. Rosia tidak segera tidur malam itu.
Ia berpikir tentang apa yang bisa ia berikan kepada anak-anak panti asuhan itu. Kemudian Rosia memanggil ibunya. Ibu, kemarilah sebentar. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Lalu ibunya pun masuk ke kamar Rosia. Rosia berkata, Mari duduk dekat aku, Bu. Aku ingin mengatakan sesuatu pada ibu. Ibunya pun membungkuk supaya ia bisa mendekati Rosia anaknya. Rosia berkata, Ibu, aku tidak bisa memberikan Poppy. Sungguh, aku tidak bisa. Aku menyayangi Poppy. Bolehkah aku memberikan mainanku yang lain, Bu? Bukankah masih banyak mainanku yang lain? Ibunya menjawab, Kau bisa memberikan apa saja yang kau suka. Itu adalah pemberianmu pribadi. Ingatlah, Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal pada hari Natal. Dia mencintai anaknya, tetapi dia memberikan Yesus kepada dunia yang jahat ini. Kau ingat cerita itu, bukan? Ibunya memeluk dan menciumnya, kemudian keluar dari kamar Rosia. Ibunya tahu bahwa tidak ada mainan lain yang paling disayangi oleh Rosia selain Poppy. Memang, Rosia mempunyai boneka lain, tetapi hanya Poppy yang paling disayanginya. Selama beberapa hari, Rosia hanya berdiam diri. Hari Natal semakin mendekat. Rosia dan ibunya sibuk sekali mengumpulkan dan menyiapkan hadiah-hadiah untuk anak-anak panti asuhan. Pada suatu malam, ketika Rosia hendak tidur, ibunya mendengar Rosia berkata, Tuhan Yesus, tolonglah aku supaya aku bisa melakukan yang terbaik. Pada keesokan harinya, pagi-pagi, Rosia mendekati ibunya serta membawa Poppy di tangannya. Ibu, ambillah Poppy. Aku harus memberikan Poppy kepada Tuhan Yesus. Ibunya tahu bahwa ini adalah suatu hal yang sulit untuk Rosia. Karena itu, ia bertanya, Rose, apakah kau merasa terpaksa untuk berbuat demikian? Karena ada boneka yang lain yang dapat kau berikan, atau mainan yang lain? Tidak, saut Rosia. aku tidak menyayangi boneka lain atau mainan yang lain seperti aku menyayangi Poppy. Allah Bapa sangat mencintai Yesus, tetapi Ia memberikan yang terbaik untuk kita, supaya kita dapat diselamatkan. Aku juga harus memberikan yang terbaik, yaitu Poppy. Baiklah kalau begitu, kata ibunya. Kita harus mencuci bajunya dulu dan memasang pita yang baru di rambutnya, supaya dia kelihatan seperti baru. Ayah Rosia juga sempat membantu. Ayah mengambil bahan pewarna dan memoles wajah boneka itu. Nah, sekarang si Poppy sudah kembali baru, bersih dan lucu. Pada hari Natal, pagi-pagi, Rosia bersama dengan ibu dan ayahnya pergi ke panti asuhan. Di situ sudah ada sebuah pohon Natal yang bagus dengan bermacam-macam mainan mungil yang tergantung pada pohon itu. Dan di tengah-tengah pohon itu ada si Poppy. Mata Rosia
hanya memandang ke arah Poppy. Karena baginya tidak ada mainan lain yang lebih menarik selain Poppy. Di antara anak-anak perempuan di panti asuhan itu, ada anak-anak yang sama sekali belum pernah mendengar cerita tentang Natal. Sebelum mereka datang ke panti asuhan itu, mereka tidak pernah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Pada hari itu, ada seorang anak yang baru tiba di panti asuhan. Tubuhnya kurus sekali. Ia kelihatan sakit dan pada tubuhnya ada tanda-tanda bekas pukulan. Guru-guru di panti asuhan itu sudah mencoba berbicara dengannya. Tetapi anak itu begitu takut sehingga ia hanya diam dan tidak mau berbicara. Belum pernah seorang pun melihat anak itu tersenyum. Anak-anak yang lain mencoba mendekati anak baru itu dan menceritakan tentang keadaan di panti asuhan itu, tentang betapa baiknya guru-guru di situ, dan mengatakan bahwa ia tidak usah takut lagi. Tetapi anak baru itu tidak bisa mengerti dan tidak percaya bahwa ada orang-orang yang mau mengasihinya dan menolongnya. Selama ini, hidupnya telah banyak menderita. Setelah acara Natal selesai, mainan-mainan yang tergantung di pohon Natal itu mulai dibagikan. Rosia menolong ayah, ibu, dan guru-guru di situ untuk membagi-bagikannya kepada anak-anak panti asuhan. Ketika saatnya untuk memberikan Poppy, seorang guru memanggil Rosia. "Rosia," katanya, "berikan si Poppy kepada anak baru itu. Lihatlah, ia duduk sendirian di situ. Ia mungkin belum pernah mempunyai mainan dan mungkin juga belum pernah mempunyai sebuah boneka. Maukah kau memberikan Poppymu kepadanya?" Rosia bersama dengan gurunya datang mendekat kepada anak baru itu. Guru memberitahukan bahwa Rosia mau memberikan Poppy kepadanya. Anak baru itu masih takut, tetapi Rosia meletakkan Poppy ke dalam tangannya. Sesudah anak baru itu memegang Poppy selama beberapa saat, ia sadar bahwa ia tidak merasa takut lagi. Ia tahu bahwa Rosia benar-benar tulus memberikan Poppy kepadanya. Anak baru itu memeluk Poppy erat-erat, dan untuk pertama kalinya ia bisa tersenyum. Malam itu Rosia tidur dengan penuh sukacita. Memang Poppy yang sangat disayanginya sudah tidak ada lagi. Tetapi Rosia mengambil bonekanya yang lain sebagai pengganti Poppy. Saat ia berdoa, ia menambahkan kalimat ini dalam doanya. Tuhan Yesus, aku sudah berbuat yang terbaik. Aku sudah memberikan yang terindah dari apa yang kumiliki. Aku sudah berbuat sama seperti Allah waktu ia memberikan miliknya yang terindah. Waktu Rosia tidur, tentulah ada malaikat-malaikat yang bersuka cita mengelilingi tempat tidurnya. Sebab Rosia sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Wah, bagus sekali ceritanya ya adik-adik. Kalian juga bisa mengajak papa, mama, saudara-saudara kalian, juga teman-teman kalian untuk mengikuti cerita-cerita Tori yang lain. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai di sini dulu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik TOC Kids, ketemu lagi dengan Kak Oni. Gimana nih kabar kalian? Pasti luar biasa, karena Kak Oni percaya kalian adalah anak-anak yang sangat dicintai dan tentu saja mencintai Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yuk kita ambil waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan untuk kami. Sehingga setiap hari kami boleh menikmati kebaikan-Mu dan terlebih kami boleh Engkau ajar dan tuntun. Bapa, sebentar lagi kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau memberi telinga kami untuk mendengar dan hati kami untuk Kau bentuk. Berbicaralah ya Tuhan, kami mau mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Rosya dan bonekanya Poppy. Wah, baik sekali ya Rosya. Dia bahkan mau memberikan boneka kesayangannya untuk teman-temannya di panti asuhan. Kak Oni berpikir, pasti banyak di antara adik-adik yang juga punya mainan kesayangan seperti Rosya. Ada yang punya boneka kesayangan, atau ada di antara kalian yang punya robot kesayangan, atau buku kesayangan, atau ada juga yang punya handphone atau gadget kesayangan. Nah, apakah kalian mau memberikan benda-benda kesayangan kalian itu seperti Rosya? Atau mungkin kalian malah bertanya, kenapa ya Kak? Kenapa kita harus berikan barang kesayangan kita itu? Kan orang yang kita beri itu seharusnya bisa menabung dan membeli sendiri. Kita juga menabung lama loh Kak untuk beli barang-barang ini. Atau kalian bertanya-tanya, kan ada banyak orang lain yang juga bisa memberikan barang kesayangannya. Itu loh orang yang kaya, mungkin mereka punya banyak barang-barang itu. Punya kita ini cuma satu loh Kak. Nah adik-adik, jika kita masih mempunyai sikap hati seperti itu, berarti kita adalah orang-orang yang kurang bersyukur dan membandingkan apa yang kita punya dengan milik orang lain. Tuhan mau kita menabur, malah kita mau membanding-bandingkan. Adik-adik, meskipun kita hanya punya harta sedikit dan orang lain memiliki harta benda yang lebih banyak, tetapi kalian harus ingat, masih ada banyak orang yang lebih berkekurangan dibandingkan kita. Kalau kita seharusnya menabur, tapi malah kita hitung-hitungan, berarti kita ini anak-anak yang kurang bersyukur. Tentu saja itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kak Oni jadi ingat tentang kejadian yang pernah Kak Oni alami. Dulu, waktu Kak Oni masih berkuliah, pernah ada teman Kak Oni yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena keluarganya di luar pulau terkena bencana. Dan saat itu Kak Oni juga tidak punya uang yang banyak loh adik-adik. Tetapi saat itu Tuhan berbicara sangat kuat kepada kakak, sehingga hati Kak Oni tergerak. Tapi di lain pihak, Kak Oni juga merasa kalau aku sumbangkan uang ini, aku sudah tidak punya uang lagi. Terus gimana dong? Kan aku juga harus bayar sekolah, aku juga harus membeli buku, aku juga harus membeli makanan. Saat itu Kak Oni mulai menghitung-hitung. Dan ada suara-suara yang mengatakan kepada Kak Oni, udahlah, biar saja teman-temanmu yang lain yang menyumbang. Kan mereka punya uang yang lebih banyak daripada kamu. Tapi adik-adik, Tuhan terus berbicara kepada hati Kak Oni. Dan setiap kali Kak Oni berdoa, saat itu juga Roh Kudus menggerakkan Kak Oni untuk tetap memberikan kepada teman Kak Oni. Akhirnya Kak Oni mengambil sikap. Kak Oni menyumbangkan uang itu kepada teman Kak Oni sehingga dia bisa melanjutkan kuliahnya. Wah, dia sukacita sekali. Nah adik-adik, saat ini ketika Kak Oni mengingat-ingat hal itu dan merenungkannya, Kak Oni baru menyadari bahwa
anak-anak Kaoni hampir selalu di setiap jenjang pendidikan mendapat beasiswa, sehingga keluarga kami tidak pernah mengalami kesulitan dalam membiayai sekolah anak-anak. Adik-adik, kadang ketika kita hendak menabur dan memberkati orang lain, kita bisa saja jadi ragu-ragu dan takut kehilangan harta dan milik kita itu, meskipun kita tahu ada saudara kita yang sangat membutuhkan. Di Amsal 3 ayat 27 dikatakan, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Jadi, kalau kita tahu bahwa kita bisa menolong orang lain, tetapkanlah hati kita, dan janganlah kita sedikit pun mundur dan menahannya, atau malah jadi menghitung-hitung lagi. Allah sendiri memberikan teladannya. Allah juga hanya punya satu orang anak, maka disebut di Alkitab anaknya yang tunggal, yaitu Yesus sendiri. Dan karena Allah mengasihi kita semua, maka Dia mau mengaruniakan anaknya satu-satunya itu untuk menebus dosa kita semua. Jadi adik-adik, kalau Allah pun mau mengasihi kita semua dengan memberikan anaknya yang satu-satunya bahkan untuk mati buat kita, masa kita tidak mau memberikan barang-barang kepunyaan kita yang mungkin bagi kita sangat berharga, tapi orang lain lebih membutuhkan? Karena di Matius 25 ayat 40 dikatakan, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Adik-adik, kita tidak bisa membalas cinta Tuhan yang mau lahir ke dunia di kandang domba dan menebus dosa kita, selain kita juga berbuat baik, menabur, dan memberikan kasih kita kepada orang lain. Bulan Desember ini kita merayakan Natal ya adik-adik. Mungkin tidak harus dengan pesta atau baju baru atau perayaan-perayaan. Tetapi yang terpenting kita meneladani semangat Natal dari Tuhan Yesus yang sudah mau lahir ke dunia sebagai manusia biasa untuk menebus dosa kita semua. Kita mau memperbarui komitmen kita semua untuk punya semangat yang lebih lagi untuk menabur, mengutamakan sesama kita dan mengasihi mereka. Yuk, sekarang waktunya kita berpisah dan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Kita mau berlomba-lomba mulai memikirkan, adakah orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita? Atau kita punya barang-barang atau makanan atau apapun yang bisa memberkati mereka, dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk sesama kita di Natal ini. Sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang sangat baik, dan terlebih kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau sudah karuniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami semua. Bapa, kami anak-anak-Mu berjanji Tuhan untuk selalu belajar mengasihi dan memberkati sesama kami lebih lagi, seperti Engkau sudah memberkati dan mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami mau berpisah satu sama lain, biar berkat damai sejahtera-Mu selalu bersama kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati dengan firman, mari sama-sama kita katakan, amin. Sampai jumpa di Tori minggu depan adik-adik. Jangan lupa ajak teman-temanmu untuk selalu stay tune di Tori, Today's Story. Bye-bye adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.